Tenang, tenang, tenang. Teman-teman tenang semua. Yang saya hormati Pak Rahmat Mahmudi, Pak Khairul beserta timnya, alhamdulillah siang hari ini bisa bertemu langsung dengan panjenengan. Sebenarnya sudah beberapa kali nggih Pak Rahmat ke KPU. Yang pertama, kami KPU menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya putranya Pak Rahmat. Yang kedua, terkait dengan sosialisasi Pak Rahmat, kami bahkan saya kemarin secara langsung di pelosok Klaten saged dicek Bapak, monggo itu kita menyampaikan sosialisasi sesuai dengan aturannya. Kita sampaikan boleh mencoblos yang kiri atau yang kanan. Bagaimana kalau menang? Masyarakat butuh penjelasan, kami jelaskan. Jadi kalau ada yang bilang kita hanya apresiasinya, kemudian masukan dari panjenengan semua, cuman ini perlu kami luruskan ke panjenengan bahwasanya KPU dalam sosialisasi kita sudah menyampaikan boleh memilih yang kanan, boleh memilih yang kiri, atau sebaliknya. Bahkan kami menjelaskan bagaimana kalau sampai kolom kosong yang menang. Ini perlu panjenengan semua tahu nggih, Bapak. Cek di desa-desa, bahkan yang sulit sinyal, kami sisir untuk kami lakukan sosialisasi agar masyarakat juga tahu bahwasanya Kabupaten Kediri akan memilih. Monggo untuk datang ke TPS, memilih sesuai dengan hati nuraninya. Kami tidak mengarahkan Pak Rahmat. Kemudian yang kedua, KPU juga wajib melakukan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan yang ada di TPS. Kami sampai dengan hari ini sedang distribusi terkait dengan APD kepada TPS-TPS, kepada PPS dan PPK. Kami ingin memastikan bahwasannya dalam memilih masyarakat Kabupaten Kediri secara aman. Kami sampaikan 12 hal baru yang ada di TPS. Salah satunya kami akan memberikan sarung tangan plastik, sarung tangan sekali pakai yang nantinya setiap pemilih pada saat hadir di TPS memilih dengan aman. Kemudian kami juga memfasilitasi semua APD di masing-masing TPS. Kami ingin menjamin masyarakat Kabupaten Kediri dalam menyalurkan pilihannya itu aman. Dan selanjutnya terkait dengan rapid test, saat ini ad hoc kami dari KPPS, PPS dan juga PPK sedang dilakukan rapid test. Sampai hari kedua ada 2.500-an yang sudah kami lakukan rapid test hari Senin kemarin. Nah, ini informasinya, kami sedang berkoordinasi dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan juga puskesmas di seluruh kecamatan untuk melakukan rapid test terhadap ad hoc kami. Jadi kami ingin memastikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri pada saat hadir petugas kami non-reaktif COVID, yang pertama. Yang kedua, seluruh petugas kami dilengkapi dengan APD. Dan nanti di setiap desa juga akan disediakan petugas kesehatan kalau ada yang sakit. Mungkin itu Pak Rahmat terkait dengan APK, BK. Kami tentunya sudah sesuai dengan aturan yang ada Pak Rahmat. Tentang pelanggaran Mbak, gimana? Bawaslu. Mungkin itu Pak Rahmat terkait dengan nanti yang ada di TPS terkait dengan saksi nanti akan ditambahi oleh Pak Anwar karena baru saja selesai terkait dengan pemantau nanti yang akan memantau langsung. Jadi tidak hanya ada satu saksi nanti yang ada di TPS, tetapi ada 4-5 ya Pak Anwar ya. 5 pemantau yang sudah mendaftarkan ke kami dan nantinya akan turun ke TPS-TPS mengawasi jalannya pemilihan. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambah sedikit berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi.
yang kemudian sudah dilakukan pengawasannya oleh teman-teman Bawaslu. Kami sudah lakukan apa yang menjadi kajian teman-teman Bawaslu yang sudah direkomendasikan ke kami. Coba tolong teman-teman bisa cek ke Parpol, kami sudah lakukan peringatan untuk menurunkan APK yang melanggar. Ini sudah kita lakukan 2 bulan yang lalu ya. Sudah kali. Tapi tidak saya Ya. katakan di Gura saya yang lapor, Pak. Ya. Itu malah lebih parah ini, Pak. Oke, saya lanjutkan. Sudah kita sampaikan peringatan itu ke partai politik. Dalam regulasinya disampaikan ketika kemudian dalam waktu 24 jam, satu kali 24 jam tidak dilakukan untuk penurunan, teman-teman Bawaslu kemudian mengambil alih untuk penurunannya. Ini beberapa yang saya lihat dari bagaimana teman-teman lakukan itu sudah dilakukan. Namun jika masih terdapat yang belum diturunkan, ya ini mungkin, ya saya nggak tahu ya. Ini karena Bawaslu yang menindaklanjuti. Ketika sudah kami lakukan peringatan kepada partai politik untuk menurunkan, kemudian tidak diindahkan, tidak diturunkan, maka Bawaslu menindaklanjuti untuk diturunkan. Bawaslu punya jajaran di bawah, di ad hoc, ada PPK, ada PKD, dan saat ini ada Panwascam, ada PKD, dan saat ini sudah terbentuk PTPS. Nah, ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran apa yang harus saya lakukan sesuai dengan amanat undang-undang maupun PKPU yang mengaturnya. Tidak ada saksi untuk salah satu pilihan, yaitu bumbung kosong. Pak Rahmat tadi menyampaikan untuk diskresi dan seterusnya. Kami mohon maaf, kami sebagai KPU Kabupaten Kediri melaksanakan apa yang menjadi kebijakan. Terkait dengan aspirasi ini saya sampaikan, ya, jauh hari juga sudah saya sampaikan, memang tidak ada pengaturan berkaitan dengan saksi untuk bumbung kosong, adanya saksi paslon. Bagaimana ketika teman-teman ingin mengawal, berpartisipasi dalam mengawal proses demokrasi 9 Desember betul-betul dilakukan seadil-adilnya, boleh, tapi dalam kapasitas apa? Sebagai pemilih yang menyaksikan pelaksanaan pemungutan di TPS. Bagaimana caranya? Boleh, yaitu di mana? Di luar TPS. Kan TPS misalkan nih, sudah saya tegaskan ke teman-teman, ketika menggunakan gedung yang luas, ya kan, tetap di situ ada pembatas bahwa itu adalah area TPS yang ukuran sudah ditentukan. Nah, bagaimana kemudian masyarakat, dalam hal ini pemilih misalkan, ingin menyaksikan proses itu, ya di luar TPS itu. Apa yang menjamin? Nah, saya lanjutkan ya. Ini. Kemudian regulasi perubahan yang mengatur PKPU satu pasangan calon yang sudah dibuat pertama kali terbit 14 2015, diubah pertama 13 2018, kemudian diubah lagi PKPU 20 tahun 2020. Dalam hal pengaturannya ada perubahan. Siapa yang boleh di dalam ada tambahan. Mengatur ketika pemilihan satu pasangan calon, pemantau, ya, pemantau yang punya legal standing sesuai dengan putusan MK itu difasilitasi tempat di dalam TPS. Ya, ini barisan keluar, Pak. Ya, nanti bisa dicek di JDIH-nya KPU RI, itu dicek PKPU itu 18 mengatur tentang pemungutan, 19 mengatur tentang rekapitulasi, 20 mengatur perubahan, ya, kedua atas PKPU yang mengatur satu pasangan calon. Di dalam TPS itu nanti pemilihan satu pasangan calon ada pemantau yang haknya sama dengan saksi untuk mengajukan keberatan jika ada kesalahan ataupun perselisihan hasil dari pemungutan atau penghitungan itu. Itu yang diperkenankan adalah pemantau.
Pemantau, siapa pemantau itu? Pemantau yang sesuai dengan regulasi adalah pemantau yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Kediri dan sudah diakreditasi. Bagaimana akreditasinya? Itu sudah dilakukan beberapa syarat yang memenuhi, kemudian dilakukan akreditasi.